Hello, kembali lagi di channel Rumah Awang Movie. BTW, gue mau terima kasih ke kalian yang masih setia nonton dan selalu support channel ini. Karena support kalianlah yang membuat gue jadi semangat untuk membuat konten setiap minggunya. Di video kali ini, gue bakal membahas alur cerita film horor sadis keluaran terbaru yang berjudul Killer Book Club. Film ini menceritakan sekelompok anak yang suka dengan buku tentang kisah horor badut pembunuh. Tapi tiba-tiba hidup mereka jadi hancur karena melakukan hal yang di luar nalar. Dan plot twistnya, semua kejadian itu udah direkayasa sama seseorang cuy. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Enjoy! Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Alicia yang sedang frustasi dan terlihat hendak membakar ibunya bersama karya-karyanya. Scene berpindah ke kampus tempat yang nantinya bakal terjadi sebuah tragedi yang gak diinginkan. Film ini bakal berfokus ke sebuah pertemanan yang sama-sama suka dengan buku tentang badut pembunuh. Mereka menamai kelompoknya dengan nama Killer Book Club. Anggotanya berisikan 7 anak, yaitu Angela, Sarah, Koldo, Virginia, Rai, Eva, Sebas, dan Nando. Mereka mengadakan sebuah pertemuan di base camp. Mereka akan membahas sebuah rumor dan juga buku yang mengisahkan tentang badut pembunuh cuy. Nah, pas mau dimulai pembahasannya, tiba-tiba Sebas menyinggung si Nando karena dia gak seharusnya di sana. Faktanya, si Nando ini cuy bukan mahasiswa di sana nih, melainkan dia baru join karena Angela adalah pacarnya. Nando yang merasa tersinggung pun memilih buat cabut, tapi Angela gak tinggal diam. Alasan Nando mau cabut itu karena dia nggak nyaman dan sadar kalau si Sebas nggak suka Nando ada di sana cuy. Nah, Angela ini malah bikin si Nando makin kesal karena dia lebih membela temannya dibanding si Nando yang posisinya pacar dia. Akhirnya mereka pun bubar. Di kamar, Angela mencoba mengirim email ke dosennya, tapi dia ragu yang akhirnya nggak jadi dikirim. Scene berpindah ke kelas di mana dosen yang bernama Mukidi lagi menjelaskan cara menjadi penulis yang kreatif. Karena faktanya banyak penulis yang gak mau mikir dan milih buat menjiplak karya orang alias plagiat. Maka dari itu beliau bilang kalau mau jadi seorang penulis, kita harus mengembangkan kreativitas kita dan juga imajinasi kita cuy. Setelah kelas bubar, Pak Mukidi menghadang Angela dan mengaku kalau dia menerima email yang dikirim Angela. Angela yang merasa nggak ngirim pun menyangkal hal itu. Alih-alih mau ngebantu, justru si Mukidi malah tiba-tiba nafsu ke si Angela. Karena risih atas perbuatan si bot tuna yang cabuel ini cuy, Angela memilih keluar tapi ternyata pintunya terkunci. Angela meminta Pak Mukidi buat buka pintunya. Namun beliau menolak dan malah nyosor-nyosor. Angela yang udah kesel nih, tanpa banyak bacot langsung menendang biji Mukidi sampai sesek. Nah, dari sinilah awal mula kekacauan dan pengkhianatan terjadi cuy. Teman-temannya langsung merencanakan pembalasan kepada Mukidi. Setelah tahu Angela tadi siang dilecehkan, mereka pun menyiapkan alat-alatnya dan berniat cuma ngeprank si Mukidi doang biar kapok. Malamnya mereka pun melancarkan rencananya untuk prank Mukidi. Mereka menakut-nakuti Mukidi dan mengejarnya sampai ke lantai atas. Pas di lantai atas, dia bertemu dengan Angela dan tanpa sengaja Angela mendorongnya hingga terjatuh. Mereka pun terkejut melihat Mukidi yang tewas terjatuh. Semuanya menyalahkan Angela yang telah membuat Mukidi tewas. Namun Angela menyangkalnya dan berkata kalau dia nggak sengaja menjatuhkan Mukidi. Akhirnya mereka pun sepakat untuk merahasiakan kejadian itu dan membuat skenario seolah-olah Mukidi bundir karena frustasi.
Berita pun menyebar luas yang membuat Angela menjadi bersalah. Saat mereka sedang di kelas, tiba-tiba muncullah sebuah artikel tentang pembunuhan si Mukidi sebagai awal kisah di bab 1. Mereka pun langsung mendiskusikannya bersama, karena artikel tersebut ceritanya mirip dengan tragedi yang sebenarnya terjadi semalam. Artikel tersebut menuliskan nama mereka semua dengan samaran yang sesuai dengan sifat-sifat mereka. Rai berasumsi kalau pelaku yang mengupload artikel itu adalah salah satu dari mereka, sebab cerita yang diunggah mirip banget dengan kejadian yang menewaskan Pak Mukidi. Rai juga mencurigai Virginia karena Rai tahu kalau dia orang yang paling suka menulis cerita. Tapi Eva melerainya dan berasumsi kalau hal ini cuma mau bikin pertemanan mereka jadi hancur. Gak lama dari situ muncul bab 2 yang menceritakan pembunuhan terhadap nama samaran anak nakal alias Virginia, yang terbunuh dengan keadaan isi perut beleweran. Lantas Sebas dan Angela berusaha mencari keberadaan Virginia sampai ke sebuah bangunan terbengkalai, tapi hasilnya nihil, dan malah menemukan sebuah coretan yang bertuliskan bersambung. Di perpustakaan, Eva berasumsi kalau penulis artikel tersebut adalah salah satu dari mereka yang kenal akrab dan selalu merhatiin di kampus. Karena artikel ini pasti bertujuan ingin meneror mereka semua. Eva juga bilang kalau penulisnya adalah orang yang suka menulis dan memahami banget konsep horor pembunuhan berantai. Jadi nggak penting mau pelakunya cowok atau cewek, yang pasti pelakunya benar-benar sadis. Mereka pun mencari informasi tentang anak yang suka membaca buku horor dan berpotensi jadi pelaku. Tiba-tiba Angela mendapat pesan dari Nando yang berkata kalau dia ada di dalam perpustakaan. Lantas dia izin ke teman-temannya dengan alasan ingin bikin kopi. Saat di sana justru Angela malah mendapat teror dari badut pembunuh yang hendak membunuhnya. Saat itu datanglah Nando dan langsung menenangkan Angela. Tapi tiba-tiba jatuh topeng pembunuh dari belakang Nando yang membuat mereka mencurigai kalau si Nando adalah pelakunya. Anehnya, justru si Angela memihak ke teman-temannya dan ikut menuduh kalau si pirang Nando ini pelakunya. Malamnya pas si Rai lagi nyedot bubuk SGM, datanglah si badut pembunuh dari belakangnya. Karena efek dari bubuk tersebut, Rai tidak merasa ketakutan dan malah menantang badut itu, yang berakhir menjadi sebuah kematian bagi dirinya. Setelah kematian si Rai ini, Koldo langsung melakukan live dan bilang kalau dia mendapat pesan dari si badut pembunuh yang berkata kalau si badut bakal datang ke festival buku buat menandatangani bukunya yang baru rilis. Si badut juga meminta ke semua yang mau datang buat pakai kostum badut pembunuh juga. Besoknya Nando, Angela, Sarah, Eva, dan Sebas datang ke sana. Mereka datang ke sana bertujuan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Nah, di sini Nando sadar Koldo nggak datang. Nando langsung menuduh kalau Koldo lah pelakunya. Tapi Eva menyangkal kalau si Koldo nggak mungkin jadi pembunuh, karena dia kerjaannya cuma live doang tiap hari. Seketika Angela mendapatkan notifikasi live dari si badut yang sedang berada di sekitar festival. Mereka pun langsung mencari badut itu dengan mencurigai satu persatu orang di sana. Sarah yang udah kesal dengan teror ini pun langsung menghampiri orang yang dia curigai. Gak banyak bacot juga, dia langsung menghancurkan HP orang itu. Tapi ternyata dia salah orang.
Karena perbuatannya itu, dia dikejar oleh security di sana dan bersembunyi di tempat cagar alam. Dikiranya udah selamat, ternyata dia malah bertemu si badut di situ. Sarah pun berlari menyelamatkan diri dari si badut dan bertemu Angela di depan pintu itu. Tapi sayangnya pintu tersebut terkunci. Angela yang panik pun langsung pergi mencari teman-temannya. Tanpa sengaja dia menabrak orang yang berkostum badut yang ternyata itu adalah Koldo. Di sana Sebas, Nando, dan Angela mencurigai kalau si Eva pelakunya. Namun tiba-tiba Angela sempoyongan dan terjatuh pingsan. Saat tersadar, Angela mendapatkan video yang memperlihatkan Sebas sedang jadi tawanan. Disitulah Nando dan Angela menuduh sekaligus yakin kalau Eva lah pembunuhnya. Tanpa banyak bacot, Angela pun langsung OTW ke lokasi penyekapan si Sebas. Sesampainya di sana, dia terkejut melihat Eva sekarat. Nah, saat itu Eva sempat mau ngasih tahu pelakunya cuy. Tapi sayangnya dia pun tewas. Angela pun langsung ke dalam dan mencoba menyelamatkan si Sebas. Nah, di sini cuy plot twistnya. Gak lama dari situ datanglah Nando yang langsung dituduh Sebas kalau dia pelakunya. Tapi Nando menyangkal dan mencoba menenangkan Angela. Di sini Angela dibuat bingung karena dia jatuh cinta sama dua orang itu. Sebas menghasutnya untuk membunuh Nando. Sebaliknya si Nando memberitahu kalau pelakunya itu si Sebas. Karena melihat si Angela kebingungan dan gak ngikutin hasutannya, akhirnya Sebas pun langsung melakukannya sendiri. Nah, akhirnya terkuak cuy. Jadi pelakunya selama ini adalah si Sebas. Melihat hal itu, Angela terkejut dan gak percaya kalau si Sebas ternyata badut pembunuh. Awalnya Sebas gak mau menceritakan semua motifnya. Tapi mau gak mau, dia pun harus bercerita. Jadi cuy, selama ini si Sebas udah merencanakan pembunuhan ini dari lama. Dia membuat alur ceritanya dan juga karakter-karakternya jadi nyata. Kalian inget gak pas bubaran kelas Pak Mukidi ngaku nerima email dari Angela? Nah, itu tuh ternyata yang ngirim si Sebas cuy. Karena sebenarnya emang si Angela nggak ngirim email itu sama sekali. Dan kematian Pak Mukidi juga udah direncanakan sama si Sebas. Sekaligus ditulis juga di kisah bukunya. Motif semua pembunuhan yang dia lakuin ini adalah balas dendam. Karena ternyata scene di awal film yang Alicia frustasi sampai bakar bukunya sama ibunya juga itu adalah karena ulah novel pertama Angela yang dia rilis dulu. Dan faktanya Alicia adalah pacarnya si Sebas cuy. Makanya dia melakukan balas dendam kepada si Angela dengan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dia sayang. Angela yang kesal pun langsung menusuk Sebas dan melarikan diri. Tapi tanpa dia sadari, datanglah Virginia yang menghadangnya. Di sini dia mengaku kalau Virginia sebenarnya cuma nama samaran aja. Dan nama aslinya ternyata Alicia cuy. Nah, jadi faktanya dia adalah Alicia yang di awal film itu cuy. Yang tadi si Sebastian ngaku kalau dia adalah pacarnya. Mereka berdua pun mencoba membunuh si Angela dengan tujuan balas dendam. Tapi tanpa mereka sadari, di belakang datang si Nando yang ternyata belum tewas. Dan langsung menghantam pala si Sebas hingga tewas. Melihat hal itu, Alicia alias Virginia ini langsung mengajar Angela ke bawah. Angela bersembunyi di basement yang berisi pipa-pipa air dan juga panel listrik. Menyadari Virginia di belakangnya, dia langsung membuka pipa air itu dan bersembunyi. Setelah Virginia masuk ke dalam jebakannya, disitulah Angela langsung beraksi dan membuatnya tewas dalam keadaan terbakar. Scene berpindah setahun kemudian di mana mereka sudah kembali hidup normal.
dan kuliah seperti biasa. Setelah bubaran kelas, tiba-tiba Angela mengalami coulrophobia yang dimana dia berhalusinasi karena mengalami trauma sama badut pembunuh. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah alur cerita film Killer Book Club 2023. Gimana menurut kalian cuy? Seru gak? Gue harap sih kalian menikmati ya. Seenggaknya kalian ngerti dengan apa yang udah gue sampein. BTW makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Jeki izin pamit. See you next video. Bye.